Halo pemirsa, sorotan dunia hadir menemani Anda dengan beragam informasi seputar peristiwa dan isu global dari berbagai belahan dunia. Bersama saya Arif Rifai, inilah sorotan dunia selengkapnya. Pemirsa, ribuan demonstran yang didominasi Gen Z turun ke jalan di Madagaskar untuk menuntut Presiden Andry Rajoelina mengundurkan diri. Dan aksi ini terjadi setelah penumpasan demo sebelumnya yang menyebabkan sedikitnya 22 orang tewas dan lebih dari 100 orang luka. Inilah video yang menunjukkan kerumunan besar demonstran yang bernyanyi dan berarak dengan pengawalan ketat pasukan keamanan dan polisi. Para demonstran menyatakan selama 16 tahun negara Madagaskar seakan ditinggalkan dan pemerintah harus segera dibubarkan. Mereka menyatakan tidak akan menyerah sampai semua pemimpin saat ini mundur dan sistem yang ada diubah. Protes yang didominasi kaum muda ini terjadi di tengah krisis ekonomi yang membuat sebagian besar warga hidup di bawah garis kemiskinan. Laporan PBB menyebutkan sedikitnya 22 orang tewas dan lebih dari 100 orang luka dalam bentrokan antara demonstran dan pasukan keamanan serta terjadi insiden penjarahan. Pada Senin 29 September lalu, Presiden Rajoelina membubarkan pemerintahannya untuk meredakan ketegangan. Namun para demonstran kini menuntut dirinya untuk turut mundur. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Sementara itu, pemirsa, dari perairan sengketa di Laut Cina Selatan, petugas China Coast Guard menggelar perayaan hari ulang tahun ke-76 Tiongkok. Perayaan ini berlangsung di tengah patroli rutin di sekitar Scarborough Shoal yang juga diklaim Filipina. China Coast Guard merayakan hari ulang tahun ke-76 Tiongkok di tengah patroli rutin di perairan sengketa Scarborough Shoal atau Huangyandao. Rekaman yang dirilis pada Rabu 1 Oktober 2025 memperlihatkan para pelaut berdiri di atas kapal Dahao 3304 dan berseru, "Dari Huangyandao, kami mengucapkan selamat ulang tahun ke-76 untuk Republik Rakyat Tiongkok. Semoga negara kita sejahtera dan rakyat hidup damai, harmonis." Setelah pembentukan Cagar Alam Nasional Huangyandao pada 10 September 2025, China Coast Guard mengerahkan misi patroli 50 hari untuk mempertegas klaim kedaulatan dan menjaga keamanan ekologis di wilayah tersebut. China dan Filipina sama-sama mengklaim Scarborough Shoal dan perairan sekitarnya. Namun Beijing secara de facto mengendalikan wilayah itu sejak 2012 setelah bersitegang dengan Manila. Dalam beberapa waktu terakhir, kedua negara terlibat sejumlah insiden di perairan ini, saling tuduh melakukan patroli ilegal dan manuver tabrakan yang disengaja. Scarborough Shoal terletak di Laut Cina Selatan, sekitar 220 km barat Pulau Luzon, Filipina, dan lebih dari 800 km selatan Hong Kong. Pada 2016, Konvensi PBB tentang Hukum Laut atau UNCLOS mengakui hak tradisional nelayan tradisional dari kedua negara untuk menangkap ikan di wilayah itu, namun tidak mengeluarkan keputusan mengenai kedaulatan. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, 5 rumah kosong di Buxton, bagian dari Outer Banks, North Carolina, runtuh ke laut pada Selasa 30 September 2025 saat badai Humberto dan Imelda menghantam Samudra Atlantik. Dalam kondisi laut yang ganas akibat badai, 5 orang yang dibangun di atas tiang tinggi jatuh ke dalam ombak di sepanjang pantai Buxton. Menurut National Park Service, reruntuhan itu terjadi antara pukul 14.00 hingga 14.45 waktu setempat. Pantai dipenuhi puing, papan kayu, bantalan, bahkan sisa struktur rumah saat gelombang laut menggulung pantai. Badan pengelola Seashore meminta pengunjung menjauhi lokasi runtuhan dan mengingatkan bahwa akan banyak kerusakan yang mungkin terjadi karena kondisi laut cukup ekstrim. Akibat bencana ini, wilayah sepanjang pantai utara Buxton hingga selatan ditutup demi keselamatan publik. Badai Humberto dan Imelda memberi tekanan gelombang keras ke garis pantai. Dampaknya tak hanya terhadap rumah, namun juga berdampak pada layanan feri antara Ocracoke dan Hatteras. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Kita beralih ke informasi lain, pemirsa. Presiden Prabowo Subianto menganugerahkan bintang tanda jasa utama kepada investor asal Amerika Serikat Ray Dalio. Pemberian tanda kehormatan itu dilakukan usai Presiden Prabowo dan Ray Dalio makan siang bersama di Istana Negara, Jakarta. Presiden Prabowo Subianto menganugerahkan bintang tanda jasa utama kepada investor asal Amerika Serikat Ray Dalio. Hal itu diungkap Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto. Airlangga menyatakan Presiden Prabowo dan Ray Dalio bertemu untuk membahas berbagai hal, termasuk soal hasil lawatan Presiden Prabowo ke 4 negara beberapa waktu lalu.
Usai makan siang bersama, Presiden Prabowo Subianto juga memberikan bintang tanda jasa utama untuk Raida Leo. Bintang tanda jasa utama merupakan penghargaan bagi sosok yang dianggap berjasa besar dalam bidang tertentu, seperti ilmu pengetahuan, kemanusiaan, hingga kesehatan. Dan sesudah bincang-bincang, Bapak Presiden juga mengundang Raida Leo untuk makan siang bersama, dan di akhir acara Bapak Presiden memberikan apresiasi kepada Raida Leo dalam bentuk penganugerahan bintang tanda jasa utama dari Republik Indonesia. Dari Jakarta, Dio Malo, Sinpo TV melaporkan. Sementara itu, pemirsa, pengungsi dari Provinsi Suwaida di Suriah menghadapi kondisi kemanusiaan yang memprihatinkan di kamp-kamp sementara di luar Quneitra. 2 bulan pasca bentrokan berdarah memaksa mereka mengungsi, pengungsi mengaku hidup mereka kini lebih buruk dari kematian. Gambaran kondisi kamp menunjukkan tenda-tenda reot tanpa fasilitas dasar. Warga terlihat menggantung pakaian di jemuran darurat. Pengungsi mengaku tenda yang mereka huni dalam kondisi sangat buruk. Mereka menyebut anak-anak tidak bisa bersekolah meski tahun ajaran sudah dimulai. Mereka mengungkapkan hidup di kamp lebih buruk dari kematian dan menyatakan sudah kehilangan makna hidup. Perserikatan Bangsa-Bangsa melaporkan sekitar 190.000 orang mengungsi dari konflik Suwaida. Sebagian besar mengungsi ke Dara, pedesaan Damaskus, dan Quneitra dengan kondisi yang memprihatinkan. Berdasarkan data Observatorium Suriah untuk Hak Asasi Manusia, perang suku antara kaum Baduy dan faksi Druze di Suwaida telah menelan hampir 1.895 korban jiwa hingga akhir Agustus 2025. Sementara itu pada Desember 2024, kelompok bersenjata dipimpin Hayat Tahrir al-Syam mengambil alih kekuasaan di Suriah. Kelompok itu baru saja dihapus dari daftar teroris Amerika Serikat dan bergabung dalam Tentara Suriah Baru. Ahmad al-Shara kemudian diangkat sebagai presiden transisi dengan janji membentuk pemerintah inklusif. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Kita beralih ke informasi lain, pemirsa. Pameran kekuatan militer Cina semakin nyata. Angkatan Laut Tentara Pembebas Rakyat menunjukkan kapal induk terbaru mereka, Fujian, pada Senin 22 September 2025 lalu. Sejumlah pesawat tempur melakukan uji lepas landas dan pendaratan di atas kapal tersebut. Angkatan Laut Tentara Pembebas Rakyat Cina memamerkan kekuatan kapal induk terbaru Fujian pada Senin 22 September 2025. Rekaman memperlihatkan kru Angkatan Laut mempersiapkan pesawat Chongqing 600, pesawat tempur siluman C-35 dan jet tempur C-15T untuk lepas landas. Pesawat tersebut melakukan penerbangan dan mendarat sempurna di atas kapal induk Fujian. Media resmi Cina menyebut uji ini menggunakan teknologi katapult elektromagnetik dan sistem pendaratan revolusioner. Fujian yang berkode Type 003 akan menjadi kapal induk operasional ketiga setelah Liaoning Type 001 dan Shandong Type 001A. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, sebanyak 15 anak sakit dari Gaza tiba di Italia bersama keluarga. Kehadiran mereka merupakan bagian dari misi kemanusiaan untuk memberikan perawatan medis di sejumlah rumah sakit di Italia. Pesawat yang membawa anak-anak dan keluarga dari Gaza mendarat di Bandara Roma. Setelah proses administrasi, mereka langsung dibawa ke rumah sakit yang sudah ditunjuk. Otoritas Italia menyebut langkah ini sebagai upaya konkret untuk membantu korban sipil yang paling rentan dari konflik di Gaza. Anak-anak tersebut menderita berbagai penyakit kronis dan kondisi medis serius yang tidak dapat ditangani di Gaza akibat fasilitas kesehatan yang rusak. Mereka akan ditempatkan di berbagai rumah sakit anak di Italia dengan pakai perawatan penuh termasuk rehabilitasi dan pendampingan psikologis. Pemerintah Italia bekerja sama dengan organisasi kemanusiaan dan Badan PBB untuk menyelenggarakan evakuasi ini. Menurut Kementerian Kesehatan Italia, program bantuan akan dilanjutkan dengan rencana menerima gelombang berikutnya dalam beberapa minggu ke depan. Badan PBB menyebut ratusan ribu warga termasuk anak-anak terancam krisis pangan dan juga medis. Italia menyatakan akan terus memainkan peran kemanusiaan serta mendorong negara Eropa lain untuk melakukan langkah serupa. Kedatangan anak-anak Gaza di Italia memberikan secercah harapan di tengah konflik yang belum reda. Sementara perang masih berlanjut, upaya kemanusiaan internasional dipandang sebagai penyelamatan hidup generasi muda Palestina.
Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Pemirsa, kawasan transmigrasi Maloy Kaliorang, Kalimantan Timur diproyeksikan menerima investasi senilai 1,2 triliun rupiah dari perusahaan asal Korea Selatan LX International. Menteri Transmigrasi Muhammad Iftitah Sulaiman Suryanagara akan memastikan bahwa penanaman modal asing ini memberi manfaat langsung bagi masyarakat lokal. Kementerian Transmigrasi berkomitmen untuk memastikan investasi asing senilai 1,2 triliun oleh perusahaan asal Korea Selatan LX International di kawasan transmigrasi Maloy Kaliorang, Kalimantan Timur, berdampak langsung bagi kesejahteraan masyarakat setempat. Menteri Transmigrasi Muhammad Iftitah Sulaiman Suryanagara mengatakan, upaya tersebut sejalan dengan arahan Presiden Prabowo Subianto agar masyarakat menjadi penerima manfaat utama dari setiap investasi di daerah. Ia menyampaikan bahwa perusahaan asal Korea Selatan tersebut tertarik dengan potensi sumber daya alam yang tersedia di area transmigrasi tersebut, mulai dari kelapa sawit hingga batu bara. Dalam merealisasikan penanaman modal di kawasan transmigrasi, Iftitah menyatakan terdapat 3 prinsip utama yang harus dikedepankan dalam pemanfaatan lahan transmigrasi, yaitu mengoptimalkan penyerapan tenaga kerja dari masyarakat transmigran dan warga sekitar, pemberdayaan masyarakat agar ikut berkembang bersama investasi, serta adanya sistem bagi hasil atau profit sharing yang tidak hanya menguntungkan perusahaan, tetapi juga masyarakat dan negara melalui penerimaan negara bukan pajak atau PNBP. Kawasan transmigrasi Maloy Kaliorang, Kalimantan Timur. Kemudian senilai 1,2 triliun rupiah. Kemudian yang kedua itu adalah pemanfaatan lahan transmigrasi, jadi kerjasama sistemnya dengan tetap mengedepankan seluas sekitar 1.180 hektar dengan tetap mengedepankan ada 3 hal yang tadi kami sebutkan. Pertama itu adalah penyerapan tenaga kerja yang maksimal dari para transmigran dan masyarakat transmigrasi yang ada di sana. Kemudian yang kedua adalah pemberdayaan masyarakat, dan yang ketiga yang lebih penting lagi ada semacam profit sharing dari masyarakat transmigrasi yang memiliki lahan tersebut, dan juga nanti untuk negara dalam konteks PNBP. Kami bersyukur dan tadi mendapatkan laporan bahwa dari 3.800 tenaga kerja yang ada di kawasan transmigrasi Maloy Kaliorang itu, PT LX mempekerjakan dari 3.800 itu 80%-nya itu adalah dari masyarakat lokal. Dan inilah yang dikehendaki oleh kita semua sesuai dengan arahan Bapak Presiden. Bapak Presiden ingin mengedepankan rakyat dan masyarakat lokal mendapatkan manfaat terlebih dahulu dari adanya investasi dan kegiatan ekonomi yang ada di daerah. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Pemirsa, informasi lainnya akan kami hadirkan usai jeda. Tetaplah bersama kami di Sorotan Dunia. Apa saja peristiwa terhangat yang akan menemani Anda di waktu istirahat siang? Penting dengan Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim. Polisi menyita barang bukti satuan beroperasi di Terminal 1B. Ia menyebut GBN bukan sekedar pameran. Beragam isu dan kejadian yang sedang menjadi sorotan kami sajikan secara aktual dan terpilih. Dan Wakil Ketua DPR RI Dasko Ke masyarakat Sebelumnya sebuah portal secara serentak. Jangan lewatkan Menyapa Indonesia Siang setiap Senin hingga Jumat hanya di Simpo TV. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di Sorotan Dunia. Pemirsa, pengungsian massal kembali terjadi di Gaza pada Rabu 1 Oktober 2025 ketika warga melarikan diri dengan kendaraan dan berjalan kaki di tengah gempuran serangan udara Israel. Gelombang ini terjadi setelah tentara Israel menutup Jalan Al-Rashid yang menjadi satu-satunya akses terakhir bagi warga untuk berpindah dari Gaza Utara ke selatan.
Langkah ini terjadi setelah pengumuman penutupan Jalan Al-Rashid oleh militer Israel yang merupakan jalan terakhir untuk warga berpindah ke selatan dari Gaza Utara. Rekaman gambar menunjukkan asap tebal membumbung saat helikopter militer menyerang wilayah tersebut. Warga terlihat melarikan diri dengan membawa barang-barang seadanya yang masih bisa mereka bawa. Seorang warga bernama Muhammad Abu Tabak mengatakan, mereka yang meninggal sudah berada dalam kedamaian, namun yang masih hidup menderita karena kekurangan makanan, air bersih, obat-obatan, dan tenda. Warga lain juga mengungkapkan Israel telah menutup jalan sehingga tidak ada lagi air, layanan, atau jalan keluar. Sebelumnya, juru bicara IDF Avichai Adrai melalui Telegram mengumumkan Jalan Al-Rashid ditutup untuk lalu lintas mulai Rabu siang. Namun ia menyebutkan bahwa warga yang belum dievakuasi masih diperbolehkan bergerak ke selatan dengan izin melintas tanpa pemeriksaan pada tahap ini. Pada 8 Agustus 2025, pemerintah Israel menyetujui rencana Perdana Menteri Benjamin Netanyahu untuk menduduki Gaza City setelah gagalnya perundingan dengan Hamas. Langkah ini diiringi peluncuran fase kedua operasi Gideon Chariots yang bertujuan membebaskan sandera dan menghapus Hamas dari Gaza. Perang di Gaza sendiri meletus sejak 7 Oktober 2023 saat Hamas melancarkan serangan ke Israel yang menyebabkan 1.139 orang tewas dan lebih dari 200 orang diculik. Sebagai balasan, Israel melakukan operasi militer di seluruh Gaza yang menyebabkan 66.148 warga Palestina tewas dan 168.716 orang lainnya terluka hingga saat berita ini diturunkan. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, Perdana Menteri Australia Anthony Albanese menyambut baik rencana damai yang diluncurkan Presiden Amerika Serikat Donald Trump untuk mengakhiri perang di Gaza. Dalam konferensi pers di Canberra, Albanese menyebut rencana ini sebagai peluang bersejarah yang tidak boleh disia-siakan. Australia welcomes President Trump's plan to bring peace to Gaza after 2 years of conflict and a devastating loss of life. Australia has long called for a ceasefire. We have called for the hostages to be released and for Hamas to give up its arms. I certainly have welcomed the opportunity to discuss the plans for a ceasefire moving forward over the past week with a range of leaders. And Australia affirms the plan's commitment to denying Hamas any role in the future governance of Gaza, calls on Hamas to agree to the plan, lay down its arms and release all remaining hostages. Australia wants to see aid given to the desperate people of Gaza who need this peace plan. Sehari sebelumnya, Trump meluncurkan proposal damai yang berisi 20 poin. Rencana itu didukung terbuka oleh Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu yang menilai dapat membawa jaminan keamanan jangka panjang bagi Israel. Isi proposal mencakup penghentian perang secara menyeluruh, pembebasan seluruh sandera, dan pembentukan badan internasional untuk rekonstruksi Gaza. Namun beberapa syarat seperti pembubaran sayap militer Hamas sebelumnya sudah berulang kali ditolak oleh kelompok tersebut. Dalam pernyataannya, Trump menyebut rencana ini sebagai kesempatan terakhir untuk memulihkan stabilitas di Timur Tengah. Ia menegaskan Amerika Serikat siap memberikan jaminan keamanan bagi Israel, sekaligus menawarkan paket bantuan ekonomi internasional untuk wilayah Palestina. Albanese menyatakan Australia konsisten mendukung solusi dua negara sebagai dasar diplomasi, serta siap bekerja sama dengan mitra regional dan PBB untuk memastikan proses damai terlaksana. Sejumlah negara Eropa seperti Prancis dan Jerman menilai rencana ini sebagai dasar negosiasi yang penting. Namun beberapa pemimpin Arab menilai proposal Trump terlalu memihak Israel dan tidak memenuhi aspirasi politik rakyat Palestina. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Sementara itu, pemirsa, sebagian pasukan Garda Nasional yang diterjunkan di Washington DC kini terlihat membawa senjata api. Langkah ini dipandang sebagai eskalasi pengerahan yang diperintahkan Presiden Donald Trump dalam upaya menangani kejahatan di ibu kota. Kehadiran pasukan Garda Nasional di Washington sebelumnya hanya untuk menguatkan pengawasan dengan tugas pengendalian lalu lintas hingga patroli keamanan. Namun sebagian dari mereka kini dipersenjatai dengan senapan sebagai bagian dari penguatan operasi yang digarisbesarkan langsung oleh Trump.
Penyebaran pasukan ini disebut sebagai langkah menciptakan safe zone di Washington dan juga kerap dibanggakan Trump sebagai keberhasilan keamanan di bawah kepemimpinannya. Sejak dimulai pada 7 Agustus, lebih dari 1.700 orang dilaporkan telah ditangkap di seluruh wilayah ibu kota. Meski demikian, langkah ini mengundang kritik dari pihak Demokrat dan aktivis hak sipil yang menilai penggunaan pasukan bersenjata di ibu kota sebagai peningkatan militerisasi yang juga berlebihan. Mereka menyorot bahwa angka kejahatan kekerasan di Washington sebenarnya sudah menurun di bidang puncak masa pandemi. Bagi Trump, penyebaran pasukan bersenjata di Washington tidak hanya menjadi tindakan keamanan, tetapi juga simbol politik untuk menegaskan citranya sebagai pemimpin yang tegas. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Dari dalam negeri, Pemirsa, Menteri Pertahanan Safri Samsudin bersama dengan Panglima TNI Jenderal Agus Subianto menerima 44 kadet Universitas Pertahanan asal Palestina di kantor Kemhan Jakarta. Kehadiran para kadet ini diharapkan dapat memperkuat hubungan Indonesia dan Palestina serta melahirkan calon pemimpin masa depan. Menteri Pertahanan Safri Samsudin bersama Panglima TNI Jenderal Agus Subianto menerima 44 kadet Universitas Pertahanan asal Palestina di kantor Kemhan Jakarta pada Jumat 26 September 2025 sore. Para kadet terdiri dari 16 perempuan dan 28 laki-laki yang berasal dari Angkatan 5 dan 6. Mereka telah menempuh pendidikan di Unhan sejak 2024. Dan pada kesempatan ini tampil mengenakan seragam putih khas kadet Unhan. Kegiatan ini turut dihadiri Duta Besar Palestina untuk Indonesia, Suhair Al-Sun, dan dibuka dengan menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia dan Palestina di hadapan para kadet. Menhan menyampaikan bahwa Palestina tidak berjuang sendiri. Negara-negara di dunia juga tengah memperjuangkan kemerdekaan Palestina termasuk Indonesia. Saya dan Panglima TNI mengundang anak-anak sekalian kadet Unhan yang berasal dari Palestina untuk bersilaturahmi, tetapi untuk menyatakan dukungan moral dan semangat bagi anak-anak sekalian untuk perjuangan kemerdekaan Palestina. Rakyat Palestina tidak berjuang sendiri, tetapi kurang lebih 150 negara di dunia mendukung dan mengakui kemerdekaan Palestina, termasuk Indonesia. Baru saja para kadet melihat bahwa perjuangan bangsa Indonesia terhadap Palestina sudah sampai mengemuka ke skala global di Perserikatan Bangsa-Bangsa. Azizul Hakim, Simpo TV melaporkan. Pemirsa, ribuan warga berkumpul dan berdemonstrasi di jalan-jalan Roma, Italia. Mereka menolak sikap Premier Giorgia Meloni yang dinilai terlalu memihak Israel. Para pengunjuk rasa menyerukan perdamaian dan mengecam konflik yang terus berlangsung di Timur Tengah. Demonstrasi ini berlangsung sejak siang hingga malam hari. Ribuan orang berarak menyusuri pusat kota Roma, membawa spanduk dan bendera, serta melontarkan slogan anti-perang dan anti-kekerasan. Mereka menyampaikan kecaman terhadap kebijakan pemerintah Italia yang terus menjaga hubungan erat dengan Israel. Para demonstran mengatakan sikap tersebut tidak merepresentasikan keinginan mayoritas rakyat Italia yang menginginkan perdamaian dan keadilan bagi rakyat Palestina. Selain menolak sikap Premier Meloni, demonstrasi ini juga menunjukkan keprihatinan atas situasi kemanusiaan di Gaza dan tepi barat, di mana ribuan warga sipil menjadi korban konflik. Aksi protes ini dinilai sebagai gambaran ketegangan politik di Eropa saat banyak negara dibelah antara mempertahankan hubungan dengan Israel atau menekan pentingnya hentikan kekerasan dan menempatkan perdamaian di garis depan. Di Italia sendiri, dukungan Meloni kepada Israel memicu perdebatan panas di parlemen dan menjadi sorotan publik. Sementara itu, warga yang turun ke jalan menegaskan bahwa tekanan rakyat akan terus berlanjut selama konflik di Timur Tengah masih berlanjut. Tim redaksi Simpo TV melaporkan.
Presiden Donald Trump mengumumkan akan mengirim pasukan federal ke Portland, Oregon untuk menangani kelompok yang dianggap teroris domestik. Namun Gubernur Oregon Tina Kotek menolak rencana tersebut dan menuding Trump menyalahgunakan kewenangan sebagai presiden. Trump mengumumkan melalui media sosial bahwa Departemen Pertahanan akan menyediakan pasukan untuk melindungi fasilitas imigrasi AS yang ia klaim diserang kelompok radikal. Namun Gubernur Kotek menegaskan Portland tidak membutuhkan intervensi militer dan situasi lokal terkendali. Dalam konferensi pers ia menyatakan tidak ada pemberontakan dan tidak ada ancaman terhadap keamanan nasional. Wali kota Portland, Kate Wilson, juga menolak keberadaan pasukan federal dan menyebut kotanya bukan target militer. Pejabat lokal menilai Trump sengaja memberikan gambaran palsu tentang Portland yang sebenarnya sedang memulihkan diri dari dampak protes 2020. Sementara itu, Trump juga menyiapkan penempatan pasukan di Memphis, Tennessee. Sekitar 150 personel dijadwalkan tiba minggu depan, namun langkah ini juga ditolak oleh warga dan aktivis. Mereka menggelar demonstrasi dan menuntut investasi untuk sekolah, pelayanan kesehatan, dan program sosial, bukan pasukan federal. Kongres Delegasi Oregon mengirim surat kepada Trump untuk menolak kehadiran pasukan federal. Mereka menilai langkah ini penyalahgunaan kekuasaan eksekutif dan bisa memicu kekerasan yang justru ingin dihindari. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Sementara itu, pemirsa, insiden berdarah mengguncang wilayah Michigan, Amerika Serikat. Seorang eks-marinir menyerang sebuah gereja saat ibadah Minggu berlangsung. Akibat tragedi ini, 4 orang tewas dan 8 luka-luka. Serangan terjadi pada Minggu pagi di sebuah gereja Yesus Kristus di Grand Blanc Township, tak jauh dari kota Flint, Michigan. Polisi menyebut pelaku adalah Thomas Jacob Sanford, pria 40 tahun asal Burton. Sanford menabrakkan mobil pick-up-nya ke gedung gereja dengan 2 bendera Amerika terpasang di bagian belakang. Setelahnya, ia keluar dan menembak secara membabi buta ke arah jemaat yang sedang beribadah. Ia diduga juga menggunakan gas untuk memicu api dan membawa bahan peledak. Tak butuh waktu lama, petugas kepolisian tiba di lokasi dan berhasil melumpuhkan pelaku dengan tembak mati. FBI menyebut serangan ini sebagai tindakan kekerasan terarah. 8 orang yang terluka dilarikan ke rumah sakit, dengan 1 diantaranya masih dalam kondisi kritis. Tragedi ini sekaligus menambah daftar panjang penembakan massal di Amerika Serikat. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, ratusan warga terlantar berkumpul di dapur umum Al-Sada di Khan Younis untuk mendapatkan makanan. Kondisi ini terjadi di tengah krisis pangan yang semakin parah di Gaza akibat blokade dan operasi militer Israel. Ratusan pengungsi berkumpul di depan dapur umum Al-Saada di Khan Younis pada Kamis 25 September 2025 untuk mengantri makanan gratis. Gambar menunjukkan para perempuan, anak-anak, dan lansia mengantri sambil membawa piring, sementara relawan di dalam dapur memasak untuk memenuhi kebutuhan warga. Pemilik dapur Saad Abdin menyatakan setiap hari sekitar 20.000 orang mendapat manfaat dari dapur amal ini. Ia memperingatkan keluarga-keluarga terancam malnutrisi karena makanan bergizi seperti daging, ikan, dan telur tidak lagi tersedia akibat pembatasan Israel atas pasokan ke Gaza. Warga mengaku terkadang hanya mendapat 1 atau 2 porsi makanan, namun tak jarang pulang tanpa apa-apa. Laporan PBB melalui Integrated Food Security Phase Classification menempatkan Gaza pada level 5 atau level tertinggi kerawanan pangan, dengan peringatan 500 juta orang terancam kelaparan, kemiskinan ekstrim, dan kematian. Pada 16 September 2025, Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu mengumumkan operasi darat berskala besar di Gaza City. Juru bicara IDF, Avichai Adrai, menyebut kota itu sebagai zona tempur berbahaya dan meminta warga segera mengungsi ke arah selatan. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Presiden Amerika Serikat Donald Trump menegaskan bahwa ia tidak akan mengizinkan Israel melakukan penguasaan sepihak atas wilayah tepi barat. Pernyataan ini muncul di tengah rencana sejumlah negara mengakui Palestina sebagai negara berdaulat. Trump dalam pidatonya menyatakan bahwa ia tidak akan mengizinkan Israel mengambil alih wilayah tepi barat. Ia menekankan bahwa langkah tersebut akan semakin menghambat proses perdamaian antara Israel dan Palestina. Menurutnya, Amerika Serikat tetap mendukung keamanan Israel, namun tidak akan menyetujui tindakan yang berpotensi memicu ketegangan regional.
Trump menambahkan keputusan politik yang dilakukan tanpa mempertimbangkan dampaknya dapat membahayakan stabilitas Timur Tengah. Pernyataan ini sekaligus menjadi pesan kuat bagi pemerintah Israel bahwa Washington menginginkan jalur diplomasi dan negosiasi untuk menyelesaikan konflik. Trump mengaku telah berbicara langsung dengan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu, namun ia menekankan sikap tegasnya untuk menolak penguasaan sepihak atas wilayah tepi barat. Ia menilai sudah cukup banyak konflik yang terjadi dan saatnya menghentikan langkah-langkah yang bisa memperburuk keadaan. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Sementara itu, pemirsa, kerusuhan pecah di ibu kota Filipina, Manila. Polisi menangkap puluhan orang yang menyerang aparat di tengah aksi damai menentang skandal korupsi proyek pengendali banjir. Sebanyak 49 orang ditangkap polisi setelah melempar batu, botol, dan bom molotov ke arah petugas. Kerusuhan terjadi di jalan dan jembatan yang menuju Istana Presiden. Pihak kepolisian menyebutkan 100 orang terlibat dalam bentrokan. Para demonstran membawa pentungan dengan mengibarkan bendera Filipina, serta memajang poster-poster anti korupsi. Sekitar 70 anggota polisi dilaporkan luka-luka dalam insiden ini. Di saat bersamaan, lebih dari 33.000 demonstran lainnya menggelar aksi damai di Taman Rizal dan Monumen Demokrasi Manila. Mereka menyuarakan kemarahan atas korupsi proyek pengendalian banjir yang diduga melibatkan anggota parlemen, pejabat, hingga kontraktor. Uskup Agung Pablo Virgilio David, Ketua Konferensi Wali Gereja Filipina, menghimbau agar aksi dilakukan secara damai dan mendorong pemerintah untuk bertanggung jawab. Presiden Ferdinand Marcos Jr. sebelumnya telah menyoroti skandal ini dalam pidato kenegaraan bulan Juli lalu. Ia membentuk komisi independen untuk menyelidiki sekitar 9.855 proyek pengendali banjir dengan nilai lebih dari 545 miliar peso. Akibat kejadian ini, sejumlah sekolah di Manila terpaksa ditutup. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Anggota DPR Amerika Serikat menggelar sidang subkomite di kota Charlotte, North Carolina. Forum ini digelar untuk mendengar langsung keluhan dan desakan dari keluarga korban kekerasan. Peristiwa ini dipicu karena tragedi pada 22 Agustus di mana seorang pengungsi Ukraina, Irina Zaturska, tewas ditikam di depan penumpang lain. Pelaku De Carlos Brown Jr. ternyata sudah pernah ditangkap. Namun ia bebas berkeliaran setelah hanya diminta menandatangani janji hadir di pengadilan untuk kasus ringan. Kini Brown dihadapkan pada dakwaan pembunuhan derajat pertama serta 1 dakwaan federal. Keduanya berpeluang membuatnya dihukum mati. Dalam sidang subkomite, sejumlah keluarga korban lain ikut bersuara. Mereka menilai sistem peradilan Amerika terlalu longgar dan berulang kali gagal melindungi publik. Para saksi menyampaikan banyak terdakwa kejahatan berat dibebaskan sebelum persidangan, sehingga beresiko mengulangi perbuatan. Mereka mendesak adanya akuntabilitas yang lebih kuat serta reformasi hukum yang menjamin kasus serupa tidak lagi terjadi. Kemarahan publik semakin meluas setelah rekaman CCTV penyerangan dipublikasikan. Presiden Donald Trump dan sejumlah tokoh Republik menyalahkan Demokrat yang mereka nilai lebih berpihak kepada pelaku daripada melindungi korban. Namun anggota Demokrat membalikan tuduhan itu, mengatakan Republik sendiri yang memotong anggaran penegakan hukum dan layanan kesehatan mental. Sejumlah pejabat menyebut fakta bahwa tersangka memiliki riwayat skizofrenia, menunjukkan adanya kekosongan dalam sistem. Kasus penusukan yang menggoncang Charlotte ini menjadi simbol pertaruhan antara keamanan publik dan pertarungan politik di Washington. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Ribuan warga Filipina terpaksa meninggalkan rumah mereka karena ancaman super typhoon Ragasa. Otoritas menyatakan bahwa langkah evakuasi massal dilakukan untuk melindungi warga dari potensi banjir besar dan longsor yang dipicu curah hujan ekstrim. Rekaman dari wilayah utara Filipina memperlihatkan warga berduyun-duyun menuju tempat pengungsian. Mereka membawa perlengkapan seadanya, mulai dari pakaian, makanan, hingga barang berharga. Otoritas lokal melaporkan, lebih dari beberapa ribu orang telah dievakuasi ke gedung-gedung sekolah dan pusat komunitas yang disulap menjadi tempat penampungan darurat. Badan Cuaca Filipina menyebut, Ragasa sebagai salah satu topan terkuat dalam beberapa tahun terakhir. Dengan kecepatan angin yang dapat melampaui 200 km per jam, topan ini beresiko memicu tanah longsor di daerah pegunungan, serta banjir luas di kawasan pesisir. Di sejumlah kota, aktivitas sekolah dan perkantoran dihentikan untuk meminimalisir resiko. Pusat-pusat perbelanjaan juga menurunkan jam operasional, sementara pasar tradisional ramai oleh warga yang menyetok kebutuhan pokok.
Petugas penyelamat dan relawan telah disiagakan, lengkap dengan peralatan darurat untuk penyelamatan dan evakuasi lanjutan. Hingga saat ini belum ada laporan korban jiwa, namun sejumlah pakar cuaca mengingatkan dampak terburuk dari Super Typhoon Ragasa baru akan terlihat setelah topan ini mendarat sepenuhnya. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, informasi lainnya akan kami hadirkan usai jeda. Tetaplah bersama kami di Sorotan Dunia. Rangkaian peristiwa penting kami hadirkan untuk menemani sore hari Anda. Regulasi penyiaran yang dinilai peringatan Bastille Day di Play. Pramono menegaskan Pemprov DKI dalam keadaan selamat di atas. Mengabarkan berita yang relevan dengan kondisi hari ini sebagai rujukan informasi menjelang malam tiba. Yang menyelundupkan kokain yang Menteri Pertanian menyampaikan tindak pidana perampokan dan pembunuhan. lakukan langkah pengawasan secara langsung. Jangan lewatkan dalam Menyapa Indonesia Petang setiap hari hanya di Sinpo TV. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di Sorotan Dunia. Pemirsa, suasana kota Seoul dipenuhi dengan deru drone pada ajang Seoul International Drone Racing World Cup 2025. Lebih dari 60 pilot elit dari 10 negara unjuk keterampilan dan teknologi di ajang bergengsi ini. Kota Seoul dimeriahkan dengan dengung tinggi drone pada Rabu 1 Oktober 2025 saat puluhan UAV meluncur menuju garis finish di ajang Seoul International Drone Racing World Cup 2025 menunjukkan teknologi canggih dan keterampilan operator. Rekaman memperlihatkan para kontestan menerbangkan drone mereka di Gwangnaru, Hangang Drone Park, sementara penonton menyaksikan dengan takjub. Seorang peserta menjelaskan bahwa FPV atau First Person View berarti menerbangkan drone dengan perspektif langsung dari kamera drone, sehingga memberikan pengalaman seolah-olah pilot berada di dalam kokpit. Menurutnya hal ini membuat manuver lebih tajam dan kreativitas udara lebih hidup. Seorang pilot dari Jepang mengaku mencoba peruntungan di ajang ini setelah mendengar banyak tim kuat Korea Selatan tak dapat hadir karena musim ujian. Ia berharap meski timnya lebih lemah, masih memiliki kesempatan merebut piala. Bagi banyak penonton, menyaksikan balapan drone dan sepak bola drone merupakan pengalaman baru. Seorang penonton mengaku terpesona melihat drone football yang belum pernah ia temui sebelumnya. Kejuaraan dunia balap drone ini menghadirkan lebih dari 60 pilot elit dari 10 negara selama 2 hari, sekaligus menegaskan posisi Seoul sebagai pusat kompetisi drone internasional. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Kita beralih ke informasi lain, pemirsa. Gempa bumi berkekuatan 6,9 skala Richter mengguncang Filipina Tengah pada Selasa 30 September 2025. 69 orang dilaporkan tewas dan korban diperkirakan terus bertambah seiring operasi penyelamatan yang masih terus berlangsung. Dalam kondisi hujan dan infrastruktur yang rusak, tim penyelamat berusaha menemukan korban selamat dari puing-puing rumah dan gedung yang ambruk. Beberapa menggunakan alat berat, lainnya dibantu anjing pelacak untuk menjangkau korban yang masih terjepit. Korban juga ditemukan di kota lain seperti Medellin dan San Remigio. Di antaranya adalah anggota penjaga pantai, petugas pemadam kebakaran, dan seorang anak yang tewas terjatuh saat mencoba lari ketika berada di dalam gedung olahraga. Lembaga Geologi Filipina, PHIVOLCS, sempat mengeluarkan peringatan tsunami, namun dibatalkan beberapa jam kemudian. Tak ada gelombang tinggi yang terjadi, namun ribuan warga menolak pulang karena trauma dan memilih bertahan di ruang terbuka. Lebih dari 600 gempa susulan telah terjadi sejak Selasa malam, meningkatkan risiko longsor di wilayah pegunungan yang sudah lembab akibat hujan. Filipina yang baru saja dilanda badai tropis beberapa hari sebelumnya, menyebabkan 27 kematian. Kombinasi cuaca buruk dan guncangan gempa membuat warga terguncang secara fisik maupun psikologis. Pemerintah Filipina masih melakukan penilaian kerusakan untuk menentukan kebutuhan bantuan internasional. Dengan infrastruktur rusak dan cuaca tak mendukung, upaya penyelamatan diperlukan secara cepat untuk menghindari korban tambahan. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan.
Pemirsa, Presiden Prabowo Subianto menerima kunjungan investor sekaligus pengusaha Amerika Serikat Ray Dalio dalam sebuah pertemuan terbatas yang berlangsung di Istana Negara Jakarta. Keduanya membahas berbagai strategi termasuk kunjungan Presiden Prabowo ke markas PBB beberapa waktu lalu serta perkembangan situasi geopolitik global. Pertemuan terbatas ini turut dihadiri sejumlah menteri termasuk Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto. Airlangga mengungkap diskusi antara Presiden Prabowo dan Ray Dalio mencangkup berbagai isu strategis, mulai dari kunjungan Presiden ke PBB, dinamika geopolitik global, hingga program-program prioritas pemerintahan saat ini. Presiden Prabowo juga menyoroti upaya pemberantasan korupsi yang menjadi salah satu prioritasnya. Presiden juga memaparkan keberhasilan pemerintahannya dalam menyelamatkan sekitar 4 juta hektar lahan sawit dari praktik ilegal. Penertiban juga dilakukan terhadap sektor pertambangan, termasuk batu bara dan mineral tanah jaram. Tadi pagi Bapak Presiden menerima Ray Dalio dan Pak Ray Dalio dan Bapak Presiden dengan delegasi terbatas membahas berbagai hal yang terkait dengan kunjungan Bapak Presiden ke kemarin UN, ke PBB, kemudian membahas terkait dengan situasi geopolitik global, dan juga Bapak Presiden menjelaskan program-program yang telah dijalankan di dalam 10 sampai 11 bulan kemarin, dan catatan-catatan dari Bapak Presiden yang juga diberikan komentar oleh Ray Dalio adalah pentingnya agar seluruh sukses ataupun kebijakan yang berbeda yang dilakukan Pak Presiden ini untuk selalu disampaikan ke publik dengan cara yang gamblang, dan tentu Bapak Presiden menyampaikan termasuk beberapa hal terkait program-program beliau yang berupaya untuk memberantas korupsi, dan beberapa hal yang terkait dengan kasus di kelapa sawit, di mana beliau juga menyampaikan hampir 4 juta hektar berhasil untuk diselamatkan. Dari Jakarta, Dio Malau, Simpo TV melaporkan. Presiden Amerika Serikat Donald Trump bertemu Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu di Gedung Putih pada Senin 29 September 2025 di tengah meningkatnya tekanan internasional untuk mengakhiri perang di Gaza. Pertemuan ini terjadi hanya beberapa hari setelah Netanyahu menolak desakan PBB untuk menghentikan perang. Namun Israel kini semakin terisolasi, kehilangan banyak dukungan internasional, serta menghadapi kerapuhan koalisi politik di dalam negeri. Gedung Putih melalui jubir Caroline Leavitt mendesak agar kedua pihak segera menyelesaikan kesepakatan gencatan senjata. Trump menuliskan di media sosial bahwa ada peluang besar mencapai perdamaian bersejarah di Timur Tengah. Pengamat menilai, Netanyahu berada dalam posisi sulit antara mempertahankan dukungan koalisi yang ingin perang dilanjutkan atau memenuhi tekanan Trump untuk gencatan senjata permanen. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, dalam latihan militer NATO yang digelar di utara Estonia, helikopter Angkatan Udara Prancis melakukan tembakan langsung terhadap sasaran darat. Langkah ini dimaksudkan untuk meningkatkan kemampuan ofensif udara dan kekompakan antar sekutu. Dalam latihan NATO di wilayah utara Estonia, helikopter Prancis menerapkan tembakan langsung terhadap sasaran di darat sebagai bagian dari skenario latihan gabungan. Kegiatan ini memperlihatkan bahwa peran helikopter dalam operasi militer tidak hanya transportasi atau dukungan logistik, tetapi juga mampu melakukan aksi tempur langsung. Dalam latihan tersebut, aspek-aspek yang diuji mencakup kemampuan helikopter mengunci sasaran darat dari udara, hingga manuver helikopter dalam konteks tembakan, termasuk kecepatan, arah, dan respon terhadap kondisi latihan mirip situasi nyata. Latihan ini dirancang untuk menguji kesiapan serta interoperabilitas helikopter Prancis dalam konteks operasi militer gabungan NATO. Latihan tembak langsung ini menjadi sinyal kuat bahwa NATO terus mendorong integrasi antara kekuatan udara dan darat di antara negara anggotanya. Keberhasilan latihan ini bisa menjadi tolak ukur kesiapan aliansi menghadapi konflik di masa depan. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan.
Kita beralih ke informasi lain, pemirsa. Wabah kolera melanda negara bagian Bauchi di negara timur laut dan menyebabkan 58 orang meninggal dunia serta menginfeksi lebih dari 250 orang. Pihak berwenang membentuk komite baru untuk menguatkan respon darurat dan pencegahan jangka panjang. Wabah kolera di negara bagian Bauchi, Nigeria Timur Laut telah menyebabkan 58 orang meninggal dan lebih dari 250 orang terinfeksi. Rekaman video di kota Bauchi menunjukkan dokter dan tenaga kesehatan merawat pasien di ruangan rumah sakit. Seorang pasien bernama Hafsat Muhammad mengungkapkan dirinya menderita sakit kepala, pusing, dan sulit bernafas. Setelah perawatan awal di rumah sakit komunitas, ia dipindahkan ke fasilitas spesialis untuk perawatan lebih lanjut. Sementara ibu dari seorang pasien anak, Hawa, mendesak agar otoritas membangun mekanisme yang memastikan rumah sakit mendulukan penyelamatan nyawa tanpa menunggu pembayaran. Ia menambahkan upaya pengobatan di rumah gagal sehingga terpaksa membawa anaknya ke rumah sakit umum. Petugas kesehatan menjelaskan masyarakat terus diedukasi tentang langkah perlindungan. Mereka menegaskan sumber air harus bebas dari mikroorganisme dan mengimbau warga merebus air sebelum digunakan. Penyakit yang menyebar melalui makanan dan air tercemar ini masih umum terjadi di Nigeria. Para ahli mengaitkan wabah yang berulang dengan krisis kekurangan air di pedesaan maupun perkotaan. Menurut laporan media, komite yang baru dibentuk akan memusatkan upaya respon dan menyelaraskan strategi pencegahan dengan pedoman nasional, serta pusat pengendalian dan pencegahan penyakit Nigeria. Dalam 2 tahun terakhir, pejabat kesehatan mencatat lebih dari 11.000 kasus diduga kolera, dengan anak-anak kecil sebagai kelompok paling terdampak. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, India resmi pensiunkan armada jet tempur MiG-21. Pesawat buatan Uni Soviet ini sudah menjadi tulang punggung Angkatan Udara India sejak 1960-an setelah lebih dari 6 dekade beroperasi. Upacara perpisahan digelar di Pangkalan Udara Chandigarh, India Utara. Kepala Staf Angkatan Udara Air Marshal A.P. Singh melakukan sorti terakhir dengan MiG-21. Disaksikan langsung Menteri Pertahanan Rajnath Singh setelah mendarat pesawat ikonik itu mendapat penghormatan terakhir dengan semprotan meriam air. Pesawat ini juga menjadi sekolah terbang yang melahirkan banyak generasi pilot tempur India. Namun seiring waktu, teknologinya makin tertinggal dan biaya perawatannya terus membengkak. Catatan resmi menyebutkan antara 1971 hingga 2012 terjadi 482 kecelakaan melibatkan MiG-21, sebanyak 171 pilot tewas, ditambah puluhan korban sipil dan militer lainnya. Tingginya angka korban membuat MiG-21 dijuluki Flying Coffin. Pensiunnya MiG-21 membuat kekuatan tempur India berkurang menjadi 29 skuadron, jauh di bawah target ideal 42 skuadron. Analis menilai kekurangan ini bisa membuat India rentan menghadapi ancaman dari 2 front sekaligus, yaitu China dan Pakistan yang sudah memiliki jet tempur modern. Untuk menutup kekosongan, pemerintah India mengandalkan jet tempur buatan dalam negeri Tejas, serta berencana membeli jet asing yang akan dirakit lokal. Saat ini India juga mengoperasikan jet canggih seperti Rafale dan Mirage 2000 buatan Prancis, serta Su-30 dan MiG-29 buatan Rusia. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, Pengadilan Lingkungan pertama di Chile menjatuhkan putusan melawan negara terkait kerusakan lingkungan akibat tumpukan sampah ilegal di Alto Hospicio, wilayah Tarapacá. Negara diwajibkan menyusun rencana pemulihan lingkungan di kawasan terdampak, termasuk Gurun Atacama. Carla Viles, Direktur Organisasi Deserto Vestido, mengunjungi area terdampak di Alto Hospicio pada Rabu 24 September 2025. Ia menyatakan putusan pengadilan ini sangat penting karena untuk pertama kalinya negara kalah dan harus bertanggung jawab. Negara diberi waktu 6 bulan untuk menyusun solusi dan 10 tahun untuk melaksanakan resolusi akhir. Desainer mode asal Tarapacá, Kim Carey, mengungkap, masalah bermula dari masuknya pakaian bekas impor dalam jumlah besar yang dijual di pasar Quebradilla. Pakaian yang tak terjual kemudian dibakar di lereng perbukitan. Sementara itu, Direktur Lingkungan Kota, Aquiqua Diogo Lopez, menilai putusan pengadilan ini meringankan beban yang selama ini ditanggung pemerintah daerah. Negara Chile wajib memaparkan rencana pemulihan yang meliputi pembuangan sampah, restorasi tanah, pemantauan, dan partisipasi warga.
Diperkirakan sekitar 30.000 ton limbah pakaian dan sampah lain yang mencemari gurun Artachama, dan angka ini baru dari satu titik pembuangan. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, dalam kunjungan resminya ke Belanda, Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto disambut oleh Raja Willem-Alexander dan Ratu Maxima di Istana Huistenbosch, Den Haag. Pertemuan ini menjadi bagian penting dari agenda kerja Presiden untuk memperkuat hubungan bilateral kedua negara. Kunjungan Presiden RI Prabowo Subianto ke Istana Huistenbosch pada 26 September 2025 disambut langsung oleh Raja Willem-Alexander dan Ratu Maxima. Kehadiran kedua pemimpin kerajaan secara bersamaan menjadi simbol penghormatan tinggi dari Belanda kepada Indonesia. Setelah tiba, Presiden Prabowo mengisi buku tamu dan diarahkan ke DNA Room, ruang kehormatan di istana. Di sana, ia menerima sambutan hangat dari Raja dan Ratu yang mencerminkan kedekatan hubungan kedua negara. Pertemuan dilanjutkan dengan sesi foto resmi dan diskusi hangat mengenai penguatan kerjasama bilateral di berbagai bidang strategis. Kesamaan latar belakang militer antara Presiden Prabowo dan Raja Willem-Alexander turut menambah keakraban dalam pertemuan tersebut. Kunjungan ini menjadi simbol kuat dari komitmen kedua negara untuk mempererat persahabatan dan membuka peluang kerjasama di masa depan. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Sementara itu, pemirsa, Menteri Transmigrasi Muhammad Iftithah Sulaiman Suryanagara menegaskan dukungan bagi transmigran Indonesia yang ingin belajar untuk magang di Jepang. Program ini diharapkan dapat meningkatkan keterampilan transmigran untuk kemudian diterapkan saat kembali mengembangkan kawasan transmigrasi di tanah air. Kementerian Transmigrasi siap memperluas kesempatan kerja dan magang bagi warga transmigran ke Jepang. Saat ini lebih dari 100 transmigran telah bekerja di sektor pertanian, konstruksi, perawatan hingga kelautan dengan gaji antara 25 sampai 55 juta rupiah per bulan sesuai keahlian masing-masing. Rencana ini diungkapkan Menteri Transmigrasi usai bertemu Asosiasi Penyelenggara Pemagangan Luar Negeri atau AP2LN di Osaka, Jepang. Langkah ini menjadi awal bagi pemerintah untuk memberikan dukungan lebih luas kepada transmigran agar memiliki pengalaman internasional dan membawanya kembali ke Indonesia. Menteri Transmigrasi menyebut Jepang membutuhkan sedikitnya 40.000 tenaga kerja dari Indonesia. Namun saat ini baru terpenuhi 25.000 orang yang bekerja di 24 sektor berbeda di negeri Sakura. Oleh karena itu kami ingin para transmigran itu nanti belajar ke Jepang, melakukan pemagangan. Tadi ada beberapa skema, ada yang 2 tahun, 3 tahun, 5 tahun, bahkan sampai dengan 10 tahun. Untuk kemudian mereka nanti diberdayakan, balik lagi ke kawasan transmigrasi, sehingga ketika dunia industri sudah settle, masuk di kawasan transmigrasi, mereka juga bisa terserap oleh lapangan kerja yang disediakan oleh industri. Karena sudah memiliki tambahan wawasan, kemudian networkingnya juga sudah lebih luas, skill dan pengetahuannya juga sudah cukup tinggi. Dan yang lebih menarik dan membahagiakan kita saat ini adalah bahwa ternyata mereka, masyarakat Jepang, sangat memvalue tenaga kerja di Indonesia karena keramah tamahannya, hospitality-nya. Bahkan kita dianggap nomor 1 di antara bangsa-bangsa lain sebagai tenaga kerja yang hadir di Jepang. Ini satu kekuatan bawaan dari kita, budaya bangsa Indonesia. Tinggal kita lengkapi lagi. Tadi satu dengan bahasanya, kemudian yang kedua etika, estetika, value dan budaya Jepang. Kemudian yang ketiga juga mungkin adalah kapasitas dan kompetensi awal yang bisa dilakukan. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Presiden Prabowo Subianto mengumumkan kesepakatan pengembalian puluhan artefak bersejarah dari Belanda. Presiden juga menyampaikan rencana kunjungan Ratu Maxima untuk membahas edukasi keuangan di Indonesia. Presiden Prabowo Subianto mengumumkan hasil penting dari kunjungannya ke Belanda, yaitu kesepakatan pengembalian puluhan ribu artefak bersejarah milik Indonesia. Pernyataan ini disampaikannya di Bandara Halim Perdana Kusuma, Jakarta pada Sabtu 27 September 2025. Prabowo menilai langkah Belanda tersebut sebagai bentuk itikat baik yang akan mempererat hubungan bilateral kedua negara. Selain itu, Prabowo menyampaikan bahwa Ratu Maxima dari Belanda yang dikenal sebagai ahli keuangan akan melakukan kunjungan ke Indonesia pada 25 November mendatang.
Kunjungan ini menjadi momen penting untuk memperkuat kerjasama di bidang keuangan antara kedua negara. Di Belanda saya diterima dengan sangat baik oleh Raja, dan Belanda mengembalikan 30.000 item, artefak 30.000 item yang mereka bawa dari Indonesia dikembalikan ke kita. Saya kira itikat baik dari Belanda ingin pelihara kita. Kemudian Ratu juga ternyata seorang ahli keuangan dan akan ke sini tanggal 25 November untuk diskusi sama ahli-ahli keuangan kita. Dalam kunjungannya, Ratu Maksima akan fokus membahas program edukasi keuangan yang ditujukan untuk meningkatkan literasi dan pemahaman masyarakat Indonesia terhadap pengelolaan keuangan. Program ini diharapkan dapat memberikan manfaat luas bagi pembangunan ekonomi nasional. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup sorotan dunia edisi kali ini. Saya Arif Rifai, mewakili seluruh kru yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Sampai jumpa.